Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar BK. Oke, jadi kita awalnya harus mengetahui sebenarnya dalam sistem pendidikan di Indonesia itu BK itu dalam posisi di mana sih gitu ya. Karena banyak salah persepsi mengenai BK sehingga banyak orang menganggap BK itu bukan bagian dari pendidikan atau BK itu pendidikan itu sendiri. Nah, dalam konteks bagaimana mengembangkan eee, mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal dalam konteks sekolah, maka kita bisa lihat dalam gambar ini untuk mengembangkan hal tersebut, PK merupakan salah satu bagian dari 3 bagian yang ada. Jadi, untuk mewujudkan hal tersebut, BK harus bersinergi dengan, bagian yang lain gitu ya. Nah, bagian yang pertama adalah manajemen dan supervisi. Manajemen dan supervisi ini merupakan bagian yang sangat penting agar proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu dapat terjadi dengan baik. Manajemen dan supervisi utamanya dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer dan supervisi, dan dalam konteks administrasi biasanya dibantu oleh pihak tata usaha. Kemudian dalam pengembangan kemampuan secara kognitif itu ada bagian pembelajaran bidang studi gitu ya. Nah, di sini ini peran sangat penting guru-guru bidang studi, guru-guru pada mata pelajaran, kemudian ada bagian bimbingan dan konseling. Kenapa ini menjadi bagian yang saling sinergi? Karena dalam proses pembelajaran, agar terjadi proses pembelajaran yang nyaman dan cepat dipahami oleh siswa, maka diperlukan satu kondisi yang nyaman secara emosional dan psikologis. Nah, ini yang menjadi bagian dari BK agar siswa merasa nyaman, tenang, sehingga proses pembelajaran bisa dapat maksimal. Jadi memang ketiga bagian ini menjadi satu kesatuan. Oke, untuk bimbingan dan konseling sendiri itu didefinisikan sebagai pelayanan bantuan untuk peserta didik baik pribadi maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam pemahaman ini, apa sih yang tersirat dari definisi ini? Yang pertama, BK itu merupakan layanan bantuan, gitu ya, bantuan yang diberikan kepada pribadi maupun kelompok. Kemudian bisa dilakukan secara pribadi atau perorangan maupun kelompok. Artinya BK dapat diberikan secara per individu atau kelompok atau klasikal. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik pribadi maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Jadi tujuannya adalah mandiri dan berkembang secara optimal. Di BK ada 4 bidang layanan. Pertama pribadi, sosial, belajar, dan karir. Misalnya dalam pribadi, kemampuan untuk memahami diri sendiri, mengetahui apa yang menjadi minat dan bakatnya. Kemudian sosial, misalnya bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekolah, lingkungan di rumah. Kemudian belajar bagaimana optimalisasi proses pembelajaran di sekolah gitu ya, di rumah. Dan karir, ini bidang di mana BK membantu peserta didik untuk memahami cita-citanya, kemudian bagaimana mencapai cita-citanya tersebut. Pelayanan bimbingan dan coaching dilaksanakan mulai jenis-jenis layanan tertentu ditunjang sejumlah kegiatan pendukung. Jadi ada sekitar lebih dari 10 layanan. Saya contohkan misalnya ada orientasi, informasi, kemudian konseling kelompok, konseling individual, dan yang lain. Kemudian ada sejumlah kegiatan pendukung, contohnya instrumentasi data, kunjungan rumah, konferensi kasus, alih tangan kasus gitu ya. Pelayanan bimbingan dan konseling harus didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Nah, ini BK awalnya muncul di Amerika, kemudian menyebar ke seluruh dunia, tapi dalam pelaksanaan prosesnya di setiap wilayah atau setiap negara itu akan disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di negara tersebut gitu ya. Artinya
pelayanannya universal, tapi tidak dalam artian norma-normanya. Nilai-nilai yang dikandungnya harus disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada di daerah itu. Oke, tujuan BK apa? Pertama, memandirikan peserta didik. Jadi target dari BK adalah bagaimana siswa itu bisa mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam memenuhi semua kebutuhannya, mandiri dalam menangani apa yang menjadi masalah dalam dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik. Nah, pengembangan potensi peserta didik ini, walaupun semua orang memiliki tugas perkembangan yang sama, tetapi pencapaiannya pasti disesuaikan dengan kondisi masing-masing, gitu ya. Makanya dalam hal ini, pengembangan potensi peserta didik sifatnya dinyatakan dengan kata optimal bukan maksimal. Optimal dan pemahaman di sini adalah disesuaikan dengan pencapaian dan kemampuan dirinya sendiri. Artinya tidak bisa disamaratakan gitu ya. Yang ketiga, memahami diri dan lingkungannya. Ini tujuan BK, bagaimana dia bisa memahami dirinya dan lingkungannya sehingga dia bisa berkembang secara optimal. Dia bisa mandiri. Nah, hal itu yang paling utama adalah memahami diri dan lingkungannya. Oke, fungsi BK yang pertama, fungsi pemahaman. Tadi fungsi BK membantu siswa memahami diri dan lingkungannya. Pemahamannya menjadi paling penting. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa berkembang kemudian mandiri apabila dia belum paham tentang dirinya. Fungsi BK yang berikutnya adalah pencegahan. Jadi BK berfungsi untuk mencegah anak masuk dalam masalah. Bagaimana caranya? Dilakukan dengan memberikan layanan jenis-jenis layanan yang bervariatif mulai dari informasi, kemudian orientasi, kemudian ada misalnya konseling kelompok, konseling pribadi gitu ya, agar semua itu dilakukan supaya siswa itu terhindar dari masalah, tercegah dari masalah. Pemeliharaan, fungsi BK yang ketiga adalah pemeliharaan. BK berfungsi untuk memelihara apa yang sudah baik dalam siswa. Jadi gimana caranya nih yang sudah baik terpelihara dan jangan sampai berkurang atau kualitasnya atau hilang malah dari si individu, dari si siswa. Nah, kemudian fungsi BK yang terakhir adalah pengembangan. Ini maksudnya adalah BK mengembangkan hal yang sudah baik dari diri siswa. Jadi apa yang sudah baik itu dipelihara kemudian dikembangkan. Oke, BK punya asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi apa yang disampaikan oleh peserta didik terutama dalam konteks konseling ini harus rahasia oleh si guru BK. Kemudian yang kedua sukarela. Jadi harus dilakukan secara sukarela gitu ya. Mungkin terbuka kemudian di sini terbuka artinya apa yang disampaikan siswa harus lebih terbuka kepada guru pembimbing atau konselor dalam menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Setelah itu ada kegiatan. Jadi proses BK itu proses yang kegiatan di mana klien dan konselor itu sama-sama aktif gitu. Oke, kemudian ada kemandirian, kekinian, kedinamisan, dan keterpaduan. Nah, jadi dalam kemandirian ini bagaimana caranya tujuan dari BK itu akhirnya membuat siswa itu mandiri. Nah, kemudian ada kekinian. Kekinian itu artinya apa yang disampaikan ketika dalam proses misalnya siswa mengalami masalah itu hal-hal yang sifatnya terjadi pada saat ini. Kemudian ada kedinamisan. Nah, dinamis ini perubahan-perubahan yang terjadi itu harus dapat disesuaikan dan diikuti secara dinamis, fleksibel. Keterpaduan. Nah, dalam asas keterpaduan di sini guru BK yang tadi antara 3 komponen tadi dalam mencapai tujuan berkembangnya siswa secara optimal itu harus terpadu antara guru BK, orang tua, guru mata pelajaran gitu ya.
Kemudian ada kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, Tuturi Handayani. Nah, ini sesuai dengan yang tadi, kenormatifan itu asasnya artinya harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Kemudian keahlian, BK itu dilakukan oleh seorang yang ahli, bukan oleh sembarang orang. Nah, kemudian yang ke-11 ada alih tangan kasus. Ketika BK tidak mampu atau di luar keahlian atau kemampuan si guru BK atau konselor, maka ini harus dialih tangankan kepada orang yang lebih ahli. Misalnya, kalau hal berkaitan dengan ini perlu data lebih jauh mengenai kondisi pribadi siswa dan kita membutuhkan data dari psikolog, maka dialih tangankan kepada psikolog. Tuturi Handayani ini maksudnya adalah mereka mendorong dan memberikan support terus-menerus pada siswa agar berkembang menjadi lebih baik. Oke, demikian penjelasan mengenai konsep dasar BK. Dapat juga dibaca di materi yang sudah disampaikan dan referensi yang sudah ada di link yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.